Setelah kemarin kita udah di bulan Januari, sudah sempat nge-review sebuah PC second dengan harga 1 jutaan yang paling best deal, maka kali ini untuk proyek kedua, yaitu Februari, kita akan hunting lagi nih, sebuah device yang paling masuk akal dengan budget 2 jutaan. Dan rupanya kali ini tuh kita dapat sebuah laptop nih, dari brand Fujitsu. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan perkenalkan sebuah laptop second 2 jutaan yang menjadi rekomendasi Pichel di bulan Februari ataupun di bulan kedua sebenarnya, yaitu Fujitsu U939XA. Lagi-lagi Pichel bakal yakin teman-teman akan susah nemuin spek yang begini di harga 2 jutaan. Tapi memang bukan tanpa catatan juga nih produknya. Tetap aja ada negatifnya juga. Dan oleh karena itu kita nanti akan bahas secara detail biar teman-teman bisa lihat apa plus dan juga minusnya. Nah, spesifikasi lengkap dari laptop ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan Intel Core i5-8365U, RAM 8GB LPDDR3, dual channel 2,1 GHz, storage SSD M2 SATA 3.0 dengan kapasitas 256GB, integrated GPU Intel HD Graphic 620 dengan sharing memori hingga 3GB, layar IPS panel touchscreen 13,3 inci dengan resolusi 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk sisi desain, maka laptop ini benar-benar ketara banget nih, laptop kantoran. Ini dipertegas juga dengan penggunaan mayoritas warna hitam dan juga konsep desain yang memang lebih profesional. Cuma kalau memang mau lebih menyala, maka ada juga sebenarnya pilihan warna merah yang ditawarkan oleh Fujitsu. Tapi bukan hanya tampilan yang profesional, karena laptop ini juga sebenarnya punya desain yang super tipis dan super ringan. Karena secara dimensi, laptop ini berukuran 30,9 x 21,5 cm dan ketebalan 1,7 cm dan berat 894 gram saja. Iya, ini memang jelas ringan karena kontribusi dari material magnesium sebagai penyusun raka dari laptopnya. Walaupun memang masih ada beberapa bahan plastik yang ada di laptop ini. Secara finishing pun laptop ini juga punya bahan yang agak kasar sehingga gripnya jadi jauh lebih enak dibandingin yang licin-licin biasa gitu doang. Tapi ya memang sedikit catatan terkait dengan desain laptop ini adalah pertama, bahan laptopnya ini sangat fingerprint magnet sehingga akan sangat mudah kotor. Dan yang kedua adalah flexnya berasa banget di panel layar serta di area keyboardnya. Jadi kayak nggak padat gitu like-like-nya laptop yang badak begitu. Nah, nanti mulai dari panel depan, nanti di sini hanya akan ada sebuah logo Fujitsu di bagian tengah. Sementara untuk bagian dalamnya hanya ada sederet tombol keyboard dan beberapa tombol lainnya beserta juga dengan sebuah touchpad. Untuk warna pun di bagian dalam ini lagi-lagi didominasi oleh warna hitam dari bodinya dan juga putih dari tombol-tombol di keyboardnya. Sementara untuk bagian bawah hanya terdapat 4 buah kaki karet di ujung-ujung dari setiap sudutnya dan juga sebuah lubang ventilasi di sisi kanan dari panel bawahnya ini. Sementara untuk I/O portnya sendiri, maka nanti ini tersedia di bagian kiri, kanan, serta di bagian depan dari laptopnya. Untuk sisi depan gampang lah, hanya ada 5 buah LED indikator buat power, status charging, status baterai, disk activity, dan juga wireless status. Kemudian untuk sisi kirinya, nanti terdapat 1 port charger, 2 port USB Type-C 3.1 Gen 1, di mana salah satunya memiliki fitur power delivery, dan kemudian ada 1 port Full HDMI 1.4, 1 port USB Type-A 3.1 Gen 1, serta 1 buah combo audio port 3,5 mm. Sementara untuk sisi kanannya, nanti terdapat 1 buah Kensington lock, 1 port Gigabit Ethernet, 1 port USB Type-A 3.1 Gen 1, 1 SD card reader, dan juga 1 tombol power dan 1 slot SIM card. Nah, memang secara pilihan port mungkin nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Cuma memang yang sangat disayangkan di sini adalah tidak adanya Thunderbolt nih. Karena port yang di sisi kirinya itu tadi itu cuma USB Type-C 3.1 Gen 1. Tapi kalau memang kita sebenarnya mau ngotot, mau pakai ada yang Thunderbolt, maka harusnya kita bisa ambil tuh yang tipe pakai prosesor i7. Di mana 2 port yang USB Type-C tadi itu menjadi Thunderbolt 3 gitu. Dan juga yang menarik sebenarnya untuk portnya ini adalah kehadiran SIM card slot dan juga Ethernet portnya. Oke lah, kalau SIM card memang menarik. Lah, terus kalau misalnya Ethernet port, emang menariknya apaan bang gitu kan? Nah, jadi Ethernet port yang di laptop ini tuh sebenarnya masih dalam bentuk yang terlipat. Sehingga kalau kita keluarin gitu tuh mesti kita harus tarik keluar, baru nanti bisa kita dorong ke atas buat terbuka full gitu Ethernet portnya. Pichel salut sih sama Fujitsu yang soal beginian. Beda kan sama brand lain yang katanya dihilangkan lah port Ethernetnya gitu. Atau bahkan yang memang diganti jadi mirip port micro HDMI. Nah, ayo. Siapa tuh brandnya? Ada yang tahu nggak? Komen coba di bawah. Macam tak betul je budak ni.
Untuk urusan layar, maka laptop ini sendiri nanti menggunakan layar IPS panel touchscreen dengan glossy finish yang punya ukuran 13,3 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel atau Full HD dengan aspek rasio 16:9 dan refresh rate 60 Hz. Namun yang menariknya, layarnya ini waktu datang sudah ada kayak sejenis lapisan screen protector gitu yang agak matte finish gitu lah. Sehingga setidaknya dia mengurangi pantulan walaupun minim sekali. Panel layarnya pun juga sudah diproduksi oleh Sharp dengan kode LQ133M1JW35 yang punya color depth 8 bit dengan color akurasi 96,9% sRGB, 66,6% DCI-P3 dan 67,9% Adobe RGB. Sementara untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun dia bisa berada di 326 nits dengan kontras rasio di 1121/1. Secara general sih memang layarnya punya kualitas yang tergolong mediocre. Color akurasi buat sRGB-nya sih ini boleh lah ya, mungkin hampir 100%. Tapi karena ada coating matte-nya ini, bikin gambarnya tuh agak kurang bersih dan juga kurang tajam. Sementara untuk layarnya sendiri, dia nanti bukan punya bezel dengan ukuran 0,4 cm di bagian kiri dan kanan, 1,4 cm di bagian atas, dan 1,4 cm di bagian bawah yang juga memang ditemani dengan logo Fujitsu di bagian tengahnya. Layar ini pun juga nanti ditopang oleh 2 buah engsel di bagian kiri dan kanan yang support bukaan hingga 360 derajat. Dengan begitu maka laptop ini support aneka metode pemakaian seperti contohnya mode laptop, mode stand, mode tent, sampai juga kepada mode tablet. Oleh karena itulah makanya ada nih karet-karet di ujung bagian depan laptop buat menjaga laptopnya tuh nggak bergeser sekaligus juga nggak bikin lecet dari bodinya. Mantep ya, nggak semua laptop nih mikirin kayak begini ya kan. Rata-rata brand-brand cuma mikirin cuan, ya kan. Tapi customer nanti. Oh my god, wow! Masuk di urusan input device, maka laptop ini pun juga tergolong komplit karena dilengkapi dengan 3 input device dan juga 2 security input. Untuk input device pertama maka ada keyboard nih yang punya keycap ukuran 1,45 cm. Ukurannya sih selisih sedikit ya dengan keycapsnya yang biasanya ada di ukuran 1,5 cm. Tapi yang menarik sebenarnya di sini adalah karena keyboardnya ini menggunakan layout keyboard Jepang, jadi agak nggak lazim aja gitu. Sebagai contoh, spasinya ini tuh jadi mengecil dan tombol shift kanan jadi lebih pendek, sementara tombol enter-nya lebih besar. Dan juga ada kehadiran sekitar 4 tombol untuk conversation ataupun half full widget lah gitu. Pichel nggak tahu lah ini fungsinya apa karena maklum orang Indonesia guys, bukan orang Jepang, jadi nggak tahu Pichel. Tapi yang paling mengganggu sini adalah sebenarnya buat kita yang akses tombol seperti kayak simbol gitu, ya itu perlu ada referensi aja nih. Macam simbol add aja begitu nih, nggak ada nih di keycap angka 2-nya tuh, ada logo add gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ada muscle memorinya sih memang enak-enak aja. Tapi kalau yang nggak ada ya kan, belum kebangun muscle memorinya ya, itu bakal kesulitan banget sih menurut Pichel. Dan keycapnya ini pun juga belum ada backlight ya guys, jadi kesulitan banget nih buat dipakai di tempat yang gelap. Tapi emang kalau mau cari yang part komponennya, yang keyboard gitu ya, yang emang ada backlight, bisa cari aja. Cuma karena Pichel nggak ketemu, jadi ya Pichel nggak bisa rekomendasiin juga, nggak tahu. Kemudian untuk input device kedua yaitu touchpad-nya, di mana dia punya memiliki posisi yang agak menjorok ke bagian kiri dari palm rest-nya. Touchpad-nya ini punya ukuran 9,7 dikali 4,8 cm yang memang tergolong agak kurang lebar ya, sehingga bisa jadi agak nggak nyaman kalau dipakai dalam jangka panjang. Touchpad-nya ini pun juga punya 2 dedicated button buat klik kanan dan juga klik kiri. Sayangnya pun di sini nggak ada tuh shortcut buat matiin dari touchpad-nya. Cuma untung aja nih nggak agak zong-zong amat lah, karena memang ada palm rejection yang oke banget buat nangkis biar kita nggak terlalu tergeser-geser sendiri saat kita lagi ngetik itu ya. Waktu pemakaian sih memang nggak ada yang bermasalah. Fungsi seperti smart gesture itu bisa berjalan dengan baik. Palingan feedback tombolnya aja nih yang agak berisik kalau misalnya kita pakai. Sementara input device ketiga adalah layar touchscreen-nya yang memang support akan 10 titik sentuh. Ditambah juga dengan fleksibilitas layarnya yang bisa dilipat sampai 360 derajat, maka kita bisa banyak banget pakai buat beberapa hal. Nggak usah dijelasin, teman-teman harusnya juga sudah ngerti lah. Mau pakai di dapur lah, apalah, segala macam, touchscreen, keyboard, support lah semua. Dan sebenarnya layar ini pun juga sudah support akan penggunaan stylus bawaan. Teknologi yang dipakai juga bukan kaleng-kaleng, adalah Wacom Active Electrostatic atau AES bahasa gaulnya. Cuma waktu datang ini unit laptopnya memang sudah nggak ada nih akan stylusnya di dalam bodinya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung nyimpen tuh, ada lubangnya tuh di sebelah laptopnya. Pichel juga udah coba-coba nyari, tapi tetap juga nggak ketemu nih. Sayang banget, padahal nih layar laptopnya support hingga 4096 pressure level. Jadi kalau ada info boleh kali ya teman-teman mungkin spill ke Pichel, mana tahu Pichel bisa ketemu gitu ya. Keseruannya nggak sampai di situ aja, karena layar ini pun juga karena sudah ada layar sentuh, maka bisa dikombinasikan dengan gyroscope, yang memang aktif saat teman-teman lipat layarnya lebih dari 180 derajat.
Sehingga kita mau pakai di dalam mode portrait ataupun landscape itu juga bisa. Bebas banget lah pokoknya. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh feedback test dari keyboard dan juga touchpad laptopnya. Check this out. Masuk ke bagian security input, maka sudah ada juga sebuah fingerprint sensor di bagian kanan bawah dari keyboardnya yang punya dimensi 1 dikali 1,6 cm dan memang lebih cocok buat pas satu jari aja. Cuma memang kalau Pichel mau bilang, maka catatan dari fingerprint sensornya itu adalah dia agak kurang responsif gitu buat menangkap akan sidik jarinya. Udah Pichel coba bersihin, lap segala macam, tetap aja masih sama aja. Sehingga beda sama laptop-laptop zaman sekarang yang memang cuma tinggal pencet atau bahkan kadang-kadang belum pencet udah bisa gitu ya. Itu rusak kali namanya, bukan? Rusak kali itu. Nah, oleh karena itu Pichel langsung masuk aja ke security input yang terakhir, yaitu IR kamera atau infrared kamera di webcamnya. Ini jauh lebih cepat dan juga memang lebih mudah dalam pengenalan Pichel buat dipakai sehari-hari. Sehingga Pichel lebih rekomendasiin lah buat teman-teman pakai IR kamera aja dibandingin dengan fingerprintnya. Masuk ke sisi performa, maka laptop ini sendiri menggunakan prosesor dari Intel generasi ke-8, yaitu Intel Core i5 8365U, yang memiliki codename Whiskey Lake U, di mana dia memiliki fabrikasi 14 nanometer dengan konfigurasi 4 core dan juga 8 thread. Frekuensi prosesornya sendiri itu berada di 1,9 GHz dengan turbo max hingga ke 4,1 GHz. Dan untuk TDP-nya pun dia memiliki TDP dasar di 15 watt yang juga memiliki konfigurasi TDP yang lebih tinggi, yaitu di 25 watt. Dan sampai situ aja ada juga konfigurasi TDP yang lebih rendah, yaitu di 10 watt. Sementara untuk sisi memori pun, laptop ini juga sudah memiliki RAM integrated sebesar 8GB LPDDR3 dual channel yang memiliki frekuensi 2,1 GHz dan juga sudah ada storage SSD M2 SATA 3.0 sebesar 256GB. Dan beralih ke bagian software, maka laptop ini pada waktu datang ke studio dari Pichel itu sudah menggunakan Windows 11 profesional dengan build number 26100.3194 atau 24H2. Dan sementara ini tidak ada aplikasi pendukung yang disediakan oleh Fujitsu dalam laptop ini buat mengatur akan performa ataupun pengaturan internal lainnya. Oleh karena itu, setelah kita udah bahas speknya, sekarang kita akan bakal bahas bagaimana performa dari laptop ini. Untuk bisa mengetahui gimana performanya, maka kita akan uji melalui serangkaian benchmark dan juga tes. Dalam pengujian kali ini, kita akan lakukan dalam dua skenario, yaitu yang pertama skenario menggunakan baterai saja, dan yang kedua adalah saat dia dicolokkan kepada adaptor listrik. Kedua skenario ini pun juga kita samakan power profile-nya di Windows dengan setting balance. Untuk tes pertama menggunakan Cinebench R23 dalam satu kali pengujian. Di kondisi battery mode, dia menghasilkan skor 2449 untuk CPU multicore dan 820 untuk CPU single core. Sehingga ampere rasionya adalah 2,99 kali. Sementara pada charging mode, dia menghasilkan skor 2297 untuk CPU multicore atau turun 6,2% dan 820 untuk CPU single core atau sama persis dengan kondisi baterai. Sehingga menghasilkan ampere rasio sebesar 2,8 kali atau turun sebesar 6,35%. Lanjut testing kedua dengan Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian. Maka pada battery mode skor rata-ratanya adalah 1030 dan pada charging mode skor rata-ratanya adalah 1040 atau naik 1%. Testing ketiga dengan CPU testing rendering BMW di Blender dengan 3 kali pengujian. Maka pada battery mode 1 frame dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 14 menit 35 detik. Sementara pada charging mode membutuhkan waktu rata-rata 14 menit 35 detik. Atau sama aja dengan kondisi pada waktu pakai baterai. Testing keempat dengan tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K, format H264 dan juga preset High Quality 4K. Pada battery mode render time-nya adalah di 11 menit 36 detik. Sementara pada charging mode render time-nya adalah 12 menit 4 detik atau lebih cepat 6%. Testing kelima yaitu PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Maka pada battery mode skor yang didapat adalah rata-rata 5848 untuk esensial, 4184 untuk productivity, dan 2618 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 2868. Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 6089 untuk esensial, 4156 untuk productivity,
dan 2.556 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 2.878 atau naik sebesar 0,4%. Lanjut ke testing ke-6 dengan Crystal Disk Mark buat mengetahui kecepatan dari storage-nya. Dan untuk project kali ini kita juga karena pakai interface SATA 3.0 sehingga teman-teman akan expect kecepatannya harusnya nggak akan tinggi-tinggi amat lah ya. Ya cukup-cukup makan udah syukur lah. Maka pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan membaca datanya sebesar 525 MB per second dan bus datanya sebesar 480 MB per second. Sedangkan di charging mode, kecepatan membaca datanya adalah 528 MB per second atau lebih cepat 0,6%, dan menulis datanya adalah 516 MB per second atau lebih cepat 7,6%. Kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan satu tas 1 thread, di battery mode kecepatan membaca datanya mencapai 12 MB per second, dan menulis datanya adalah 57 MB per second. Sedangkan di charging mode, kecepatan baca datanya adalah 26 MB per second atau 110% lebih cepat, dan menulis datanya adalah 59 MB per second atau 3% lebih cepat. Nggak ada yang terlalu spesial juga dari angka-angkanya. Palingan cuma ada anomali di sisi kecepatan membaca data aja yang memang jauh lebih tinggi waktu charging. Nah, masuk ke sisi grafis, maka laptop ini sendiri juga hanya memiliki integrated GPU dari Intel, yaitu UHD Graphic 620 yang memiliki 24 execution unit dengan total arithmetic logic unit di 192 unit. GPU ini juga memiliki frekuensi dasar 300 MHz dan memiliki frekuensi bus hingga 1,1 GHz. Untuk memorinya pun GPU ini menggunakan metode sharing yang secara default ada di 512 MB. Sementara waktu kita cek di Test Manager, maka GPU juga sudah mengambil akan sharing memori dengan total 3 GB ke atas. Dan buat menguji akan kemampuan grafisnya, maka kita akan masuk ke testing ke-7, yaitu GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender, dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Maka pada battery mode, 1 frame dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 14 menit 25 detik. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 14 menit 27 detik atau lebih lambat 0,1% dengan kondisi waktu pakai baterai. Dan tes terakhir untuk synthetic benchmark menggunakan 3D Mark TimeSpy. Maka laptop ini di battery mode mendapatkan skor 382 untuk grafik dan 2409 untuk CPU. Dengan overall score adalah 427 poin. Sementara untuk charging mode mendapatkan skor 365 untuk grafik dan 2375 untuk CPU, dengan overall point di 418 poin. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Picel pernah review. Check this out. Kemudian setelah synthetic benchmarknya selesai, maka kali ini kita bakal jalanin juga gaming test. Cuma yang begitu ya, nggak bisa berharap banyak dan berharap oke nih soal performa dari gamingnya. Apalagi nih RAM-nya kan juga terbatas di 8 GB dan GPU-nya pun juga bukan GPU yang super-super gimana gitu. Oleh karena itu, di dalam gaming test kali ini, resolusinya nanti akan kita turunkan di 1280x720 pixel ya, atau bahasa gaulnya 720p, serta untuk grafik settingnya kita atur sesuai dengan playable frame rate-nya. Nggak usah berharap tinggi-tinggi, ya medium ataupun tengah aja udah syukur alhamdulillah ya. Game pertama di GTA 5 di resolusi 720p dan juga setting normal. Maka pada saat battery mode, dia maka rata-ratanya adalah di 14,7, dengan maksimum di 22,1 dan minimum di 2,8 fps. Sementara waktu charging, rata-rata frame rate-nya di 19,8, dengan maksimum di 28,8 dan minimum di 3,2 fps. Sehingga ada kenaikan sebesar 34,7% buat rata-rata dari frame rate-nya. Game kedua CS2 di resolusi 720p dan juga setting low. Maka pada saat battery itu rata-rata frame rate-nya di 20,1 dengan maksimum di 27,4 dan minimum di 8 fps. Sementara waktu charging rata-rata frame rate di 30 dengan maksimum di 40,9 dan minimum di 7,2 fps. Sehingga ada kenaikan sebesar 49,3% buat rata-rata dari frame rate-nya. Game ketiga Dota 2 di resolusi 720p dan setting fastest.
Saat baterai, maka rata-rata frame rate di 29,5 dengan maksimum di 48,4 dan minimum di 12,3 fps. Sementara waktu charging, rata-rata frame rate di 44,1 dengan maksimum di 86,1 dan minimum 6,9 fps. Sehingga ada kenaikan sebesar 49,5% untuk rata-rata frame rate-nya. Game keempat, FC25 di resolusi 720p dan juga setting low. Maka baik saat kita pakai baterai ataupun charging, game ini berhasil dijalankan sebentar, tapi waktu loading awal maka akan ada error soal DirectX dan akhirnya semua game berhenti dan tertutup sendiri. Game kelima, The Sims 4 di resolusi 720p dan juga setting medium. Maka pada saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 28,5 dengan maksimum di 59,7 dan minimum di 0,2 fps. Sementara waktu charging, rata-rata frame rate-nya di 57 dengan maksimum di 96,2 dan minimum di 5,3 fps. Sehingga ada kenaikan sebesar 100% buat rata-rata dari frame rate-nya. Game ke-6, Cyberpunk 2077 di resolusi 720p dan juga setting low. Seperti yang Pichel sudah duga juga, maka game ini juga gagal dijalankan dalam segala kondisi. Ada error message seperti biasa dari Crash Reporter. Jadi kita akan lanjut juga aja langsung ke game berikutnya. Game ke-7, Need for Speed Unbound di resolusi 720p dan juga setting low. Lagi-lagi game ini juga nggak bisa jalan sama sekali, baik kondisi pada waktu charging ataupun juga waktu pakai baterai. Loading awalnya sih muncul gitu ya, terus tiba-tiba ada kayak crash memory dengan informasi bahwa dia out of memory. Dan game ke-8 yaitu Valorant di resolusi 720p dan juga setting low, maka pada saat pakai baterai rata-rata frame rate-nya di 57, dengan maksimum di 96,2 dan minimum di 5,3 fps. Sementara waktu charging rata-rata frame rate-nya di 59,4 dengan maksimum di 106,6 dan minimum di 5,7 fps. Sehingga ada kenaikan sebesar 4,2% buat rata-rata dari frame rate-nya. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di resolusi 720p dan juga setting lowest. Maka pada saat battery, rata-rata frame rate-nya di 35,8 dengan maksimum di 50,5 dan minimum di 4,5 fps. Sementara waktu charging, rata-rata frame rate-nya di 34,9 dengan maksimum di 45,9 dan minimum di 3 fps. Sehingga ada penurunan sebesar 2,5% buat rata-rata dari frame rate-nya. Untuk beberapa hasilnya memang terlihat kecil, apalagi kalau dibandingkan dengan performa laptop zaman sekarang. Tapi selain dari hasil gaming, Pichel sih sebenarnya sangat maklum dengan angka segini. Itu pun juga sedek bantu ya, gara-gara ada RAM yang dual channel di laptop ini. Walaupun ya dengan RAM yang hanya 8GB memang agak sulit sih, terutama buat kebutuhan zaman sekarang. Buat loading Chrome aja mana cukup 8GB sebenarnya ya. Sementara di bagian pendinginan, maka laptop ini tuh juga memiliki satu buah kipas yang mengambil udara segar dari bagian bawah dari laptop dan kemudian dikeluarkan di bagian dekat dari engsel layar sebelah kanan. Untuk temperatur bodinya sendiri, maka dalam keadaan idle, panasnya nanti terfokus di area keyboard dan juga di exhaust-nya. Di mana secara rata-rata temperaturnya di 30,8, di maksimum hingga 37,8 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya kita zoom, terutama di area exhaust-nya, ini tuh panas rata-ratanya bisa sampai 38,9 derajat, dengan maksimum hingga 41,1 derajat Celcius. Sementara untuk sisi bawah laptop, maka panasnya juga berada di area exhaust-nya dan juga di area CPU-nya. Dimana untuk sisi ini tuh dia punya temperatur rata-rata 32,4 dan juga maksimum hingga 42 derajat Celcius. Sementara kalau kita zoom in lagi, maka rata-rata di area exhaust-nya ini tuh bisa sampai rata-rata temperatur 41,3 dengan maksimum hingga di 46,9 derajat Celcius. Secara idle sih memang ini udah tergolong tinggi ya, karena belum ngapa-ngapain aja dia udah sampai 40 derajat lebih. Makin penasaran sebenarnya gimana kabarnya sih sebenarnya kalau kita jalanin, terutama apalagi kalau kita jalanin stress test gitu. Dan waktu kita stress test selama 20 menit, maka panasnya itu sudah hampir mengcover seluruh area dari keyboard. Dan juga di exhaust-nya sudah menyebar hingga area layar sebelah bagian kanan. Temperaturnya sendiri punya rata-rata 33,6 dengan temperatur maksimum hingga 47,2 derajat Celcius. Dan di area exhaust-nya ini tuh juga kalau di zoom, ini bakalan panas banget rata-ratanya. Bahkan bisa sampai 48,1 derajat ya. Dengan maksimum 51,2 derajat Celcius. Gokil, ini mah laptop bisa jadi tukang nyetrika kayaknya, 50 derajat Celcius bos. Lebih lanjut, untuk sisi bawahnya, maka panasnya juga masih berada di area yang sama, tapi dengan area yang memang lebih lebar. Temperatur rata-rata itu bisa sampai 36,9 derajat, dengan maksimum hingga ke 50,8 derajat Celcius. Tapi kalau kita zoom in nih, maka rata-rata di area exhaust-nya itu bisa sampai 46,8 derajat, dan temperatur maksimumnya bahkan hingga 53,8 derajat Celcius. Ini juga jauh lebih panas ya di sisi bawahnya ini. Sehingga waktu pemakaian berat menjadikan laptop ini sama sekali nggak nyaman, apalagi buat dipakai di pangku.
Super tidak nyaman menurut Pichel. Nggak kebayang kalau bagian bawahnya ini tuh pakai bahan metal. Bakal bikin paha matang kali ini ya. Nah, setelah kita ngomongin soal bodi luarnya, kita akan lebih lanjut lagi coba bahas bagian internalnya nih. Dimana kita seperti biasa jalankan dengan dua skenario, yaitu dengan skenario idle dan juga stress test pakai AIDA 64. Dalam kondisi idle dan juga pakai baterai, maka CPU usage laptop ini berada di 3,2% dengan rata-rata frekuensi di 1,05 GHz. Dengan suhu rata-rata 46,7 derajat dan daya di 1,6 watt. Sementara masih dalam kondisi idle dan juga sedang di dalam charge, maka CPU usage-nya naik ke 8,5%. Dengan rata-rata frekuensi prosesor 2,1 GHz dan suhu rata-rata di 69,1 derajat Celcius dan daya di 7,7 watt. Dan kemudian waktu kita lanjutkan dengan stress test dan juga masih dalam charging, maka ini cuma bertahan selama 4 detik aja karena memang temperatur yang sudah menyentuh akan batas thresholdnya itu di 97 derajat Celcius sehingga dia udah langsung thermal throttling. Yang terjadi malahan frekuensinya malah jadi ngedrop nih ke level 2,0 GHz saja. Bukan hanya frekuensi yang ngedrop, tapi juga dayanya malahan ngikutan ngedrop. Di kisaran 15 watt aja, di temperatur yang berada di area rentang 87 hingga 93 derajat Celcius. Pola yang sama tetap terjaga waktu kita monitor hingga 10 menit ke depan. Kemudian Pichel coba cabut chargernya buat lihat gimana pergerakannya saat dia lagi nge-charge. Namun sayangnya nggak ada perbedaan sama sekali waktu nge-charge dan juga waktu pakai baterai doang. Frekuensinya tuh masih nyantuy aja tuh, di kisaran 2 GHz. Dengan temperatur rata-rata di 90 derajat dan daya yang stabil di rentang 15 watt. Oleh karena itu, Pichel akhirnya hentikan pengetesan dengan total durasi selama 41 menit dan 31 detik. Memang buat laptop yang tipis begini, maka panas adalah salah satu musuh utamanya. Dan memang kelihatan jelas banget di kondisi laptop ini. Gampang banget itu, kayaknya kena thermal throttling gitu. Bahkan waktu kita geber aja dengan stress test, malah dayanya tuh dicap di 15 watt aja, yang cocok banget sama TDP-nya. Nggak bisa tuh kita sustain dia di level 25 watt, gitu tuh sama sekali nggak bisa. Di bagian audio, maka laptop ini sendiri memiliki dua buah speaker yang terletak di bagian kiri dan juga kanan dari laptopnya. Secara kualitas sih memang ini nggak bisa terlalu berharap banyak. Apalagi kalau dibandingin sama speaker di mini PC yang memang project bulan lalu, ini beda kelas. Dan dengan volume di atas 70%, buat beberapa jenis lagu, maka speakernya langsung kedengaran pecahnya. Walaupun pecah ya, Pichel tetap juga dong mau ngetes gimana kalau misalnya di volume maksimum atau volume 100%. Buat tahu sejauh mana sebenarnya level dari suaranya. Surprisingly, suara speakernya ini kenceng banget karena waktu kita tes speakernya dia memiliki rata-rata suara di 92 desibel dengan maksimum hingga 100,4 desibel. Tapi dengan catatan hampir setengah lagunya tuh pecah semua nih suaranya. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh hasil suara dari speakernya. Check this out. Lebih lanjut buat di area webcam, maka laptop ini tuh nggak kaleng-kaleng karena laptop ini punya dua buah webcam. Satu yang di bagian atas layar dan satu lagi yang di bagian atas keyboardnya. Dan bukan cuma menang banyak-banyakan kamera doang, tapi memang ini dia punya kamera yang lebih oke dan lebih baik jika dibandingkan dengan kebanyakan webcam laptop bawaan. Yang pertama di atas layar, ini adalah sebuah webcam sebesar 2,1 megapiksel yang support capture gambar hingga 1920 x 1080 pixel atau video dengan resolusi yang sama dan frame rate di 30 fps. Webcamnya juga sekaligus sudah memiliki fitur IR kamera seperti yang tadi Pichel udah mention di bagian input device. Hasilnya sih memang nggak jauh berbeda lah dengan kamera laptop lainnya. Noise masih ada dan berasa juga. Sementara buat webcam kedua, ini di bagian atas dari keyboardnya. Webcam 5 megapiksel ini mampu mengcapture gambar hingga resolusi 2592 dikali 1944 pixel atau video dengan resolusi yang sama dan frame rate di 30 fps juga. Kalau webcam ini jelas banget kualitasnya, jauh lebih bagus dan juga memang support dari autofocus. Dan buat yang penasaran, berikutnya adalah cuplikan hasil dari kedua webcamnya. Check this out. Jadi dia merupakan hasil kualitas kamera dari webcamnya laptop Fujitsu Livebook U Series dengan kode U939X. Ini kita pakai kamera yang di atas dari layar dan dia katanya punya resolusi Full HD 1920 x 1080p dengan 30 fps ya.
Kalau teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya cahaya banyak banget, baik di depan, di belakang juga ya. Tapi memang masih berasa agak ada noise-noise-nya ya. Di sini nih tuh, berasa banget noise-nya, ya kan. Padahal ini cahaya ada yang satu nih tepat di depan dari Pichel. Dan ya gitu sih ya. Hasilnya memang masih noise, walaupun sedikit lebih tajam lah dibandingin webcam-webcam pada umumnya. Dan sekarang kita akan pindah ke kamera utamanya. Dan sementara kalau ini merupakan hasil kualitas dari Dan kalau yang ini merupakan hasil kualitas dari webcam utamanya, di mana dia itu punya resolusi hingga 5 megapiksel, dan dia bisa merekam video hingga dengan resolusi 2592 kali 1944 piksel atau 1944p, dan ini juga masih dalam 30 fps. Dan kalau foto pun juga resolusinya sama, 2592 kali 1944. Kamera yang ini agak berbeda karena dia memang agak punya autofokusnya gitu ya. Makanya kalau kayak gini nih, nah nanti dia bisa akan coba fokusin tuh ya. Nah, nanti kalau begini baru dia balik lagi tuh. Kualitas kameranya bagus sih ya. Tapi kan kita makanya agak susah ya. Jadi ya mungkin kalau buat kayak kamera belakang lah jenisnya di dalam handphone gitu. Tapi sayang kita jadi nggak bisa selfie yang bagus. Ini aja kayak Pichel kebalik begini nih layarnya. Biar teman-teman bisa lihat lah. Tapi overall bagus lah buat laptop 2 jutaan ya kan. Itu aja guys. Thank you. Kemudian masuk ke sisi networking, maka laptop ini juga punya opsi koneksi yang tergolong lengkap jika dibandingkan sama laptop pada umumnya. Pertama, untuk Wi-Fi-nya dia pakai chip dari Intel dengan kode AC9560 yang sudah support 2x2 transmit dan juga receive streams. Modul Wi-Fi ini juga sudah support akan Wi-Fi 5 802.11ac dengan dual frekuensi di 2,4 dan juga 5 GHz. Serta dia juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.1. Sementara buat koneksi LAN-nya, maka sudah ada juga Ethernet yang memiliki bandwidth hingga 1 gigabit per second dari chip Intel i219M. Tapi memang Pichel masih ungkit lagi nih metode Ethernetnya. Bisa-bisanya ya, Fujitsu kepikiran buat port Ethernet begini. Aduh, gokil banget ya. Nggak ada alasan laptop tipis tapi minim port gitu ya. Dan yang nggak selesai sampai di situ aja, karena ini laptop juga sudah dilengkapi dengan chip cellular networking dari Sierra Air Prime dengan kode EM7430 yang bisa support 4G LTE. Kita nanti bisa tinggal masukin aja slot SIM card apa aja dari sisi kanan dari laptopnya dan bisa langsung internetan di mana aja selama tercover dari area jaringan SIM card yang kita masukin. Bener-bener nggak ada alasan tuh, nggak kerja karena nggak ada sinyal pak, saya nggak punya wifi hotspot tethering, kagak, masukin SIM card Anda di situ, kerja. Untuk baterai sendiri, maka laptop ini menggunakan baterai internal 4 cell berbahan lithium ion yang memiliki kode CP788304-01 yang punya kapasitas hingga 50.000 mWh. Ada juga sebenarnya opsi yang 2 cell dengan kapasitas setengahnya yaitu 25.000 mWh. Untung aja ini dapat yang agak gedean nih buat kali ini. Dan buat nguji kemampuan baterainya, kita akan jalankan laptop ini dengan aplikasi PCMark 10 Battery Test dalam skenario Modern Office di Battery Mode, dan juga kita akan set juga yang di Gaming Mode. Untuk yang pertama kita masih set nih ke dalam mode Windows-nya di mode balance dan juga brightness-nya di 50%. Dan sekedar info aja bahwa untuk urusan baterai wear-nya ya ataupun kapasitas handicap-nya, dia ini menurut HW Info dia punya handicap sebesar 15%. Jadi ini artinya adalah dia kapasitas utamanya sudah berkurang 15% dari yang seharusnya. Maka pada waktu pengujian, baterainya tuh bisa bertahan hingga 6 jam 20 menit dari 92 hingga 6% kapasitas baterainya. Kalau dimentoknya dari 100% hingga habis nih harusnya bisa sampai 7 jam lebih sih harusnya. Ini good job lah ya, harusnya. Sementara buat skenario gaming di battery mode dan juga kondisi yang sama, maka baterainya bisa bertahan selama 1 jam 50 menit dari 100 hingga 6% kapasitas baterainya. Ya untuk kapasitas baterai segini sih memang berada di level menengah atas ya. Apalagi mengingat baterainya ini udah ada handicap 15% begitu. Maka nggak maksimum dayanya dibandingkan kalau kita pakai baterai yang baru gitu. Minimal kerja dari pagi sampai sore harusnya masih aman lah. Dan buat nge-charge, maka laptop ini sudah dibekali dengan charger yang punya output 19 volt 3,42 ampere atau total daya 65 watt. Dan saat diuji untuk charging test, maka baterainya dapat terisi penuh dari 6 hingga 100% dalam waktu 2 jam 35 menit. Sebenarnya dia udah nyampe di level 99% tuh harusnya udah nyampe tuh di 1 jam 40 menit. Tapi buat dia naik sampai ke 100%, dia tuh butuh hampir gapnya tuh 55 menit. Jadi kalau memang udah happy di 99% harusnya aman lah. 1 jam 40 menit buat nge-charge-nya ya so-so lah. Dan kalau memang kita lupa bawa charger, sebenarnya bisa juga nih pakai charger di port USB Type-C-nya tadi di bagian sisi sebelah kiri. Durasinya juga waktu Pichel test sama aja waktu Pichel pakai dengan charger yang 65 watt. Tapi at least yang ditawarkan adalah bisa lebih fleksibel juga ya kan.
Kemudian di sisi upgrade, maka laptop ini juga memiliki keterbatasan soal upgrade-nya. Palingan cuma ada di sisi storage dan juga network adaptornya doang. Untuk sisi memori, sayangnya tidak ada opsi upgrade yang ditawarkan di sini karena semua memorinya sudah integrated. Sementara di sisi storage, maka saat ini laptopnya menggunakan SSD M2 SATA yang memiliki ukuran 256GB. Sehingga kalau mau di-upgrade, kita bisa ganti kapasitas yang jauh lebih tinggi. Stok Pichel sih maksimumnya ada di 2TB nih buat saat ini. Dan itu pun juga dengan harga yang lumayan mahal nih, yaitu di 1,5 jutaan kalau nggak salah. Sisanya buat port W1 dan juga WiFi card-nya juga teman-teman sebenarnya bisa ganti. Ya, Pichel sih nggak terlalu urgent ya buat diganti. Karena sejauh ini masih bisa dipakai dengan baik dan buat kita kan kadang-kadang ya berhemat lebih baik lah ya. Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau memang teman-teman mau eksperimen juga dipasangin eGPU pakai port W1-nya ini juga bisa aja. Pichel udah pernah tuh bahas yang jenisnya waktu kita upgrade yang PC di belakang ini tuh, yang PC Acer Veriton kalau nggak salah. Minimal masih fleksibel lah ya, karena memang nggak semua laptop sekarang nawarin WiFi card yang removable. Dan juga nggak semua laptop nawarin port W1. Ya. Mind blowing. Ya. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade nih buat laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop Fujitsu U939XA ini adalah sebuah laptop second yang punya segudang fitur, tapi dengan harga yang ekonomis. Bayangin aja nih, laptop punya prosesor Intel generasi ke-8, ada layar touchscreen yang bisa dilipat sampai 360 derajat, punya 2 buah kamera dengan resolusi yang tinggi, bodinya ringan, dan bisa pakai SIM card juga buat koneksi internet dimanapun. Dan semua fitur ini nanti hanya perlu kita tebus dengan harga 2,7 juta rupiah waktu Pichel beli laptop ini. Harga yang jelas terjangkau banget. Nggak akan bisa deh dapat fitur begini dengan harga segitu. Palingan memang sekedar catatan buat laptop ini adalah dia nggak punya kemampuan upgrade di sisi RAM-nya, dan juga panas laptopnya ini cukup mengganggu, terutama saat kita geber pakai kerja keras. Jadi gimana menurut teman-teman sekalian? Apakah setuju sama Pichel ataupun ada alternatif lain di range harga segitu yang punya spek ataupun fitur yang lebih oke? Dan kita juga nanti bakal lihat nanti, project ketiga. Apakah akan ada PC ataupun laptop di 3 jutaan yang bisa jadi rekomendasi lanjutan nih buat teman-teman? Tapi tetap aja, jangan lupa subscribe dulu, ya kan? Dan kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mengecek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang akan tulis di bawah ini. Jangan kelamaan, ntar keburu habis. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi tulisan kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Pokoknya kita BU Hunter ya. Kita punya duit terbatas, hemat guys.